adik-adik, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Desi. Di video kali ini, kakak akan menemani adik-adik untuk belajar tentang suatu pekerjaan yang keren banget nih adik-adik. Udah ada di samping kakak, coba tebak apa hayo? Pakai seragam putih dan pekerjaannya menerbangkan pesawat terbang. Iya, benar banget. Pilot adik-adik. Wah, keren banget ya. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Gara. Halo Kak Desi dan halo adik-adik semuanya. Kak Apa Gara. kabar? Baik, Kak Gara. Kak Gara apa kabar nih, Kak? Baik Kak Desi. Kak Gara, boleh perkenalan singkat dulu nggak? Kan katanya kalau nggak kenal, maka nggak sayang tuh, Kak. Makanya kita Oke, pengen mengenal Kak Gara lebih jauh nih, Kak. ya. Oke, perkenalkan Kak Desi dan adik-adik semuanya. Nama saya Ainul Gara. Umur saya sekarang 24 tahun dan saat ini saya bekerja sebagai seorang pilot menerbangkan pesawat 737 seri 800 di salah satu perusahaan penerbangan di Indonesia. Wah, keren banget nih ya. Pilot beneran loh adik-adik. Nah, Kak Gara, sebelum kita nanti akan nanya banyak banget ya Kak tentang pilot karena banyak banget nih dari adik-adik yang bercita-cita untuk menjadi pilot. Nah, Kak, tapi sebelumnya nih Kak, Kak Gara tuh sejak kapan sih ingin menjadi pilot, Kak? Ya, Kak Desi. Jadi ceritanya Kak Gara ingin jadi pilot itu kira-kira sejak umur 4 atau 5 tahunan Kak Desi. Ceritanya saat itu Kak Gara sering ikut ibu bekerja. Kebetulan ibu Kak Gara bekerja sebagai seorang guru di sekolah. Waktu ibu pergi ngajar, Kak Gara ditinggal di perpustakaan. Dan dari situ Kak Gara banyak baca-baca buku tentang ensiklopedia dan tentang penerbangan. Nah, mulai dari situ tuh Kak Gara tertarik untuk mendalami atau bercita-cita menjadi seorang pilot, Kak Desi. Kayak gitu Wah, ceritanya. jadi Kak Gara nih dari usia TK ya Kak, udah pengen jadi Iya. pilot. Wah, keren banget tuh Kak, cita-cita yang dari TK bisa benar-benar terwujud loh sekarang. Itu Iya. gimana sih Kak, cara Kak Gara dari kecil, apa aja yang dipersiapkan Kak? Yang dipersiapkan waktu kita dari kecil, mungkin Kak Gara dulu juga nggak tahu ya kalau Kak Gara akan tetap pengen bercita-cita menjadi seorang pilot. Tapi hal yang paling penting untuk dipersiapkan adalah kesehatan kita adik-adik. Karena kesehatan adalah modal yang paling penting untuk menjadi seorang pilot. Nah, begitu adik-adik. Jadi mulai dari sekarang adik-adik harus rajin olahraga, makan makanan sehat, dan juga jaga kesehatan ya kalau mau jadi pilot. Betul. Oke, nah Kak Gara, kalau adik-adik di rumah nih banyak yang pengen jadi pilot, caranya gimana sih Kak? Bisa nggak sih kita belajar sendiri untuk jadi pilot? Kan kalau mau belajar naik sepeda, kita bisa belajar sendiri tuh Kak. Naik mobil juga bisa sendiri. Pilot gimana ya Kak? Ya, pastinya untuk menjadi seorang pilot, ya kita harus masuk jenjang di sekolah penerbangan, Kak Desi. Hmm. Jadi sejak kita lulus SMA, kita mendaftar di sekolah penerbangan dan mengikuti rangkaian tesnya, sehingga kita bisa menjadi siswa pilot. Kayak gitu, Kak Hmm. Desi. Oh, jadi harus lulus SMA dulu ya Kak? Kalau adik-adik Iya, masih betul. SD atau SMP, belum boleh ya Kak? Wah, belum boleh kayaknya Kak Desi. Adik-adik tetap harus sekolah dulu sampai selesai nih. Oke, nah Kak, buat jurusan SMA-nya nih Kak, apakah ada jurusan Mm-mm. tertentu yang boleh daftar sekolah penerbangan atau semua jurusan boleh ya Kak? Iya, jadi kalau masalah jurusan di SMA-nya, beberapa sekolah penerbangan di Indonesia memang mewajibkan bagi siswa-siswi atau setaranya dengan jurusan IPA gitu Kak Desi. Hmm. Uh, tapi jangan berkecil hati bagi adik-adik yang sekarang ada di kelas IPS, itu masih bisa kok jadi sekolah pilot. Itu semua aturan tergantung dari sekolah penerbangannya sendiri Kak Desi, kayak gitu. Hmm. Kalau pelajaran nih Kak,
yang dari kecil menurut Kak Gara penting banget nih untuk menjadi seorang pilot itu apa ya Kak? Nah, yang paling penting untuk kita menjadi seorang pilot adalah pelajaran matematika, Kak Desi. Wah. Karena sampai sekarang pun Kak Gara bekerja jadi pilot itu kesehariannya nggak jauh-jauh dari kita berhitung. Semuanya yang kita terbang, semuanya yang kita lakukan harus masuk dalam perhitungan. Kayak gitu, Kak Desi. Oh, jadi menerbangkan pesawat itu bukan hanya terbang aja ya Kak, tapi perhitungannya juga harus matang ya Kak ya? Iya, wah, betul. Keren banget. Nah Kak, kalau di sekolah penerbangan itu belajar apa sih Kak? Pelajarannya banyak Kak Desi. Di sekolah penerbangan itu mulai dari kita belajar tentang dasar-dasar penerbangan, hukum aerodinamika, sampai kita belajar tentang permesinan kapal, permesinan pesawatnya sendiri. Itu kita harus benar-benar paham tentang itu sebelum kita masuk ke praktek terbang kayak gitu Kak Desi. Praktek terbangnya langsung naik pesawat gitu ya Kak? Oh enggak, jadi sebelum kita benar-benar real gitu atau benar-benar menerbangkan pesawat, kita masuk jenjang flight simulator dulu Kak Desi. Ada beberapa jam sebelum kita benar-benar menerbangkan pesawat, kita harus melakukannya di flight simulator. Simulator itu apa ya Kak? Kayak main game gitu ya Kak maksudnya? Iya betul, jadi simulator itu adalah alat seperti bentuknya seperti kokpit pesawat itu, jadi menyerupai, tapi nanti kita terbang itu kayak di game gitu kan, ada layarnya. Seru banget ya Kak, jadi belajarnya udah kayak main game nih. Itu betul, boleh tiap hari nggak ya Kak mainnya? Boleh Kak Desi, Kak Gara sendiri juga sebelum masuk flight simulator, Kak Gara punya aplikasi di komputer Kak Gara. Sering latihan aja gitu di komputer gitu dengan simulator sendiri. Tapi lebih realnya kita memang harus ada di simulator yang menyerupai pesawat aslinya, Kak Desi. Oke. Nah, Kak, kayaknya tuh menarik banget ya jadi pilot. Pasti adik-adik di sini banyak banget yang pengen. Tapi Kak Desi dengar-dengar katanya kalau jadi pesawat itu tingginya harus yang tinggi banget, terus giginya nggak boleh berlubang, nggak boleh berkacamata. Itu benar apa enggak ya, Kak? Ya, baik. Jadi Gagara berusaha meluruskan tentang mitos-mitos tersebut. Pertama, masalah tinggi badan. Untuk menjadi seorang pilot, minimal tinggi badan kita adalah 165 cm, Kak Desi. Jadi, kalau dibilang tinggi-tinggi banget, kayaknya enggak ya. 165 cm itu masih ukuran standar. Kagara pun sekarang tingginya 167 cm. Dan Kagara tetap bisa menjadi seorang pilot. Wah. Lalu, masalah gigi yang berlubang. Nggak masalah, adik-adik punya gigi berlubang. Tapi sebelum adik-adik menjalani tes kesehatan, itu diwajibkan untuk menambal gigi-gigi yang berlubang, adik-adik. Jadi nggak usah takut masalah gigi berlubang. Kalau kacamata. Terus apa lagi ya Kak Desi? Kacamata ya? Kacamata, iya. Kacamata. Masalah kacamata juga adik-adik nggak perlu takut. Pilot itu bukan seorang sempurna yang harus diwajibkan. Matanya nggak boleh minus, nggak boleh silinder gitu. Tapi ketika adik-adik memang mempunyai mata yang minus, adik-adik wajib memakai kacamata selama menjalankan tugas penerbangan. Dan juga adik-adik yang sekarang matanya udah minus, mungkin beberapa sekolah penerbangan mewajibkan matanya nggak minus, tapi beberapa juga ada yang nggak, selama adik-adik memakai kacamata. Tapi adik-adik nggak perlu takut, karena mata yang minus itu bisa dilakukan operasi, namanya operasi LASIK. Gitu Kak Desi. Oh, jadi untuk adik-adik nggak perlu berkecil hati ya Kak, kalau giginya berlubang ataupun memiliki mata yang minus. Karena adik-adik nanti ketika mau daftar, bisa banget untuk giginya ditambal atau melakukan operasi LASIK untuk menghilangkan mata minusnya. Nah Kak,
Kak Desi dan juga adik-adik di rumah penasaran banget nih Kak. Sebenarnya yang ada di bahu Kak Gara itu apa sih Kak? Kenapa Oke, kalau kita lihat pilot itu garisnya beda-beda ya Kak? tanda yang ada di bahu Kagara ini biasa kita sebut bar. Bar 1, bar 2, bar 3, bar 4. Itulah pangkat seorang pilot. Nah, barnya itu menunjukkan adalah posisinya yang berbeda-beda Kak Desi atau jabatan. Hmm. Jadi Kagara sekarang bar 2. Bar 2 itu sama dengan bar 1, sama-sama junior co-pilot atau copilot gitu. Junior. Lalu bar 3 memasuki jenjang senior co-pilot. Dan Hmm. pangkat tertinggi seorang kapten adalah berempat Kak Desi. Berempat itu Hmm. kapten. Jadi barnya ini pun menunjukkan pengalaman kita atau jam terbang Kak Desi. Oke, Kak Gara, kan kita lagi ngomongin pilot nih. Tapi kok ada Mm-mm. co-pilot ya, Kak? Co-pilot sama pilot bedanya apa, Kak? Iya, jadi pilot itu secara keseluruhan pekerjaannya pilot. Nah, kalau co-pilot itu adalah jenjang kita sebelum kita menjadi kepala pilot atau biasa kita sebut Hmm. kapten gitu Kak Hmm. Desi. Kalau kapten itu apa ya, Kak? Kan ada tuh lagu yang aku seorang kapiten memegang pedang Iya, panjang gitu kan. Nah, kapten juga di pesawat pegang pedang panjang gitu ya, Kak? beda Kak Oh, Desi. beda. Jadi seorang kapten itu adalah seorang pemimpin dalam satu misi penerbangan. Dialah kepala Hmm. penerbangan dan uh, pengambil keputusan terakhir Kak Desi. Hmm. Nah, Kak Gara, kan tadi Kak Gara udah cerita-cerita nih banyak Mm-mm. tentang sekolah penerbangan. Kalau masuk ke dunia pekerjaan kakak nih, kan kakak sekarang udah Mm-mm. jadi pilot. Kak Gara Iya, udah pernah terbang kemana aja sih, Kak? Kemana sih yang paling berkesan atau paling jauh gitu, Kak? banyak Kak Desi, Kak Gara sekarang kebetulan rute-rute penerbangan yang dijalankan uh, perusahaan Kak Gara sekarang itu di seluruh Indonesia ya, domestik. Hmm. Lalu juga ke luar negerinya, ada ke Australia, ada ke Cina, termasuk Wah. negara-negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, kayak gitu Kak Desi. Jadi Kak Gara bisa jalan-jalan dong ya, Kak, sambil bertugas. Iya Kak Desi, Itu Kak Gara sambil kebetulan. sambil menjelajah juga nggak ya, Kak? Wah, enak banget ya. Ya jadi tergantung tugasnya Kak Desi. Ketika Kak Gara terbang misalkan ke Australia, biasanya Kak Gara punya waktu 1 hari seharian penuh libur gitu. Hmm. Dan juga jadi waktu libur itu Kak Gara bisa jalan-jalan atau Kak Gara pergi berbelanja di kota itu. Wah. Tapi jangan terlena Kak Desi karena kita besoknya harus bertugas. Jadi kita harus tetap menjaga kondisi tubuh untuk tetap fit dengan cara tetap istirahat dengan cukup Iya. gitu Kak Desi. Nah, Kak Gara harus tetap istirahat, harus tetap Mm-mm. fit itu untuk menjaga keamanan penumpang juga ya, Kak ya. Iya betul Kalau Kak Desi. boleh tahu, sebenarnya Ya. penumpang yang dibawa Kak Gara tuh sekitar berapa sih, Kak? Iya, untuk pesawat yang Kak Gara terbangkan saat ini, konfigurasinya adalah 162 penumpang, Kak Desi. Hmm. Jadi Uh, kapasitasnya 162 orang ya, Kak ya. iya, betul. Wah, banyak banget ya, Kak ya. Kalau mobil cuma bisa 4, Kak. Kalau ini 162. Wah, gede ya, Iya, Kak Kak ya. Desi. Nah, Kak, kalau Kak Dara kan bawanya penumpang yang banyak banget tuh. Tapi Kak Desi Mm-mm, suka lihat biasanya ada pesawat yang terbang yang kelihatannya kecil. Terus dia bisa mm-mm, muter-muter, bisa atraksi. Itu apakah mm-mm. penumpangnya juga banyak, Kak? Enggak, jadi pesawat-pesawat yang bisa menari-nari di udara atau biasa kita sebut sebagai pesawat aerobatik itu memang diperuntukkan untuk olahraga aerobatik Kak Desi. Jadi Hmm. memang pesawat itu khusus dikendarai juga khusus oleh pilot yang terlatih untuk terbang aerobatik gitu Kak Hmm. Desi. Itu
sekolahnya juga di sekolah penerbangan yang sama dengan Kak Gara? Oh gitu. Untuk penerbangan aerobatik biasanya yang melakukan manuver-manuver tersebut adalah penerbang yang terlatih, yang diperuntukkan untuk manuver. Biasanya mereka itu lulusan dari Akademi Angkatan Udara, Kak Desi. Ya, itu Jadi di bawah TNI. TNI AU gitu. Oh, TNI Angkatan Udara ya, Kak ya? Iya, Jadi betul. yang menerbangkan pesawat itu bukan hanya pilot, tapi juga TNI Angkatan Udara ya, Kak ya? Iya, TNI Angkatan Udara pun yang menerbangkan Hmm. pesawat yang memang diperuntukkan menjadi seorang pilot, Kak Desi Oh, gitu. jadi namanya tetap pilot ya, Kak ya? Iya, tetap. Oh, tetap pilot, oke. Heeh. Nah, Kak, pertanyaan terakhir nih. Apa sih, Kak, hal-hal yang menurut Kak Gara nih seru banget dan akan menarik banget untuk adik-adik? Apa yang Iya. menyenangkan dan apa sih tantangannya menjadi seorang pilot? Mm-mm. Iya. Oke, jadi kalau menurut Kak Gara, suka suka dan dukanya berarti ya Kak Desi ya. Iya. Kurang lebih suka dan dukanya menjadi seorang pilot adalah kita bisa jalan-jalan, kita bisa terbang kemana-mana, mempunyai Hmm. kesempatan lebih untuk menjelajah dunia kan. Kita bisa terbang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang cepat juga, dan Wah. juga bisa menikmati beragam budaya, kita mempelajari beragam budaya, dan tentu juga kita mencicipi makanan-makanan khas di daerah tersebut. Wah, seru banget. Iya, dan juga yang paling penting nih, kita dibayar. Itu Kak Desi. Jadi udah jalan-jalan, dibayar lagi ya, Kak ya? Iya. Wah. Ya, jadi Kalau ya profesi seorang pilot merupakan profesi yang menarik untuk adik-adik coba cari tahu. Tuh Kak Desi. kalau tantangannya, Kak? Kalau tantangannya banyak Kak Desi. Terutama kita pilot, kita berhadapan dengan banyak situasi-situasi seperti fenomena alam dan sebagainya. Itu merupakan salah satu hal yang harus kita persiapkan. Jadi kita harus tahu dulu ilmunya sebelum kita benar-benar praktek ada di dalam sana. Jadi kita menjalankan misi penerbangan dengan safety atau dengan aman gitu Kak Desi. Bener. Seperti Jadi itu. Jadi selain ada seru-serunya, tapi tanggung jawabnya juga Ah, besar ya, Kak ya? iya. Oh iya, dan juga kalau adik-adik pernah terbang di misalkan subuh-subuh gitu, itu berarti kan pilotnya harus bangun lebih pagi kan? Nah itu juga tantangan. Jadi Wah. gimana caranya kita harus tetap mengatur istirahat cukup, sedangkan kita harus berangkat tengah malam gitu kan? Berarti kan kita harus mengatur pola tidur yang berubah-ubah dari manusia normal. Nah itu salah satu tantangan yang berat juga pada mula-mulanya gitu Kak Desi. Jadi tidurnya nggak bisa tidur malam, bangun pagi kayak Iya yang biasa kayak kita manusia lakuin dari kecil normal ya, Kak gitu. ya? Iya betul. Wah, selain seru-serunya yang bikin kita semua pengen, ternyata tanggung jawabnya banyak juga ya adik-adik. Jadi ketika Iya. kalian mau jadi seorang pilot, kalian juga harus belajar untuk bertanggung jawab dari kecil. Nah, Kak Gara, untuk Nah, penutup ya nih, betul Kak. Kak Desi. Untuk penutup nih, Kak Gara ada saran atau pesan-pesan nggak ya untuk adik-adik yang ingin menjadi pilot atau masih bingung nih, Kak, Ya. menentukan cita-citanya? Mm-mm. Baik. Kalau saran Kak Gara untuk adik-adik yang ingin menggeluti profesi sebagai seorang pilot seperti Kak Gara, adik-adik terutama harus mempersiapkan sejak dini. Yang terutama adalah kesehatan adik-adik, kondisi fisik, dari mulai penglihatan, pendengaran. Di situ adik-adik harus tetap jaga, harus sampai adik-adik dewasa ya. Bahkan pilot Hmm. sendiri pun sampai umur 65 tahun harus tetap dalam kondisi fit untuk tetap terbang. Itu tantangan Wow. untuk adik-adik menjaga kesehatan. Dan juga adik-adik harus mempersiapkan juga masalah biayanya di sekolah penerbangan. Memang sekolah penerbangan
biayanya tidak murah dan adik-adik harus mempersiapkan sejak dini gitu. Kak Gara, ternyata ada satu tambahan nih Kak yang kayaknya seru Apa banget nih? untuk ditanyain. Iya, apa Kak nih? Gara kan bilang kalau biayanya tidak murah. Nah, apakah ada ya Kak beasiswa untuk adik-adik yang ingin belajar gitu. menjadi pilot, tapi kebetulan agak sulit nih Kak untuk biayanya? Iya. Oke, sama Kak Gara pun juga itu hal yang Kak Gara takutkan semenjak kecil karena Kak Gara pun bukan orang yang sangat berada dari keluarga yang sangat berada. Jadi Kak Gara berusaha cari dan ternyata ada dari pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Perhubungan itu memiliki sekolah di Indonesia yang gratis sih enggak, cuman itu masuk ke beasiswa subsidi gitu Kak Desi. Nah, Kak Gara cari info lah di sana tentang jadi ada subsidinya. Iya, ada subsidi dari pemerintah. Jadi waktu itu Kak Gara cari info sana dan kebetulan waktu itu Kak Gara lulus SMA, mereka buka dan Kak Gara coba daftar di sana gitu. Jadi adik-adik yang merasa takut masalah beban finansial, nggak usah takut juga. Tapi adik-adik harus tetap yakin. Adik-adik bisa menggapai subsidi atau dari pemerintah setempat gitu, adik-adik. Wah, Kak Gara, luar biasa banget nih, Kak. Sangat padat ya, Kak, informasinya mulai dari bagaimana adik-adik harus merencanakan cita-citanya dari kecil sampai memilih sekolah penerbangan dan pilot itu seperti apa. Wah, makasih banyak nih, Kak Gara, udah berbagi dengan Kak Desi dan juga dengan adik-adik di sini. Kak Gara, semoga sukses selalu dan semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya, Kak, di pesawat ya, Kak. Iya, amin. Nah, sekian adik-adik sesi kali ini, yaitu belajar bersama pilot. Kita udah nanya-nanya pilot itu ngapain aja, bagaimana cara menjadi pilot, dan juga apa aja yang perlu dipersiapkan dan dipelajari untuk menjadi seorang pilot. Semoga bisa menjawab rasa penasaran adik-adik ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen di bawah pertanyaan-pertanyaan kalian atau kalian mau request narasumbernya siapa atau tamunya siapa. Dan juga subscribe ke channel Anak Bertanya supaya kalian nggak ketinggalan nih video-video selanjutnya. Karena Kak Desi nggak sabar untuk ketemu kalian untuk belajar bersama tentang pekerjaan yang lain. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye.